teman-teman, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saat ini kita akan melakukan podcast bersama Pak Tintin, alias salah satu dosen di universitas ini, yaitu Bapak Krisyanto W. Nababan MPD. Bapak ini terkenal dengan kehambulannya kepada mahasiswa nih. ulang aja dari yang Bapak ini terkenal dengan kehambulannya kepada mahasiswa nih. Udah gak sabar banget nih Ev ya. Iya, dia sangat-sangat excited banget untuk mengenal bagaimana sih sosok Bapak Christian ini mulai dari menjadi mahasiswa di kampus ini sampai menjadi seorang pengajar alias dosen. dan nampaknya dari ekspresi Pak Tintin ini udah gak sabar banget ya untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin di luar nalar. Baik, untuk pertanyaan pertama, jangan sentuhin dulu Pak. Ini masih pertanyaan waras, belum yang gilanya. Oke, kita langsung aja pertanyaan pertama. Yang pertama, pertanyaan dari kami, bisakah Bapak menceritakan bagaimana perjalanan Bapak mulai dari mahasiswa di universitas ini hingga menjadi dosen? Perjalanan awal dari mahasiswa ya seperti pada umumnya, bangun pagi, pergi kuliah, mandi, pergi kuliah. Jangan mandi dulu ya. Oke. Oke Pak. Nah, setelah itu ya tidak terasa dijalanin semester per semesternya. Seperti pada umumnya juga sih sebenarnya, nggak ada yang sesuatu hal yang beda dari kalian sekarang. Gitu sih. Ada nih. Enggak. Itu aja perjalanannya. Hah? Oh ini, ya kan bagaimana perjalanan Bapak menjadi mahasiswa? Kenapa jadi perjalanan Bapak mahasiswa? Pak, Iya. bagaimana sakitnya Bapak dari mahasiswa ini ya Pak? Betul. Perjalanan menjadi seorang mahasiswa ya gak ada yang beda, tetap sama aja seperti mahasiswa pada umumnya, yang dimana bergelut dengan tugas, kemudian berinteraksi dengan ya beberapa dosen yang bisa dikatakan killer, bisa dikatakan juga yang baik gitu kan. Ya. Jadi perjalanan awal menjadi seorang mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar itu dulu dimulai pada tahun 2014, yang dimana jurusan yang saya pilih yaitu menjadi prodi Bahasa Indonesia. Jadi asal mulanya kenapa saya memulai karir lah ya, atau memulai pendidikan saya itu dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, sebenarnya karena permintaan orang tua, dan sebagai seorang anak ya pada umumnya mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua kan, ya, jadi seperti itu. Kemudian pada saat saya mendaftar, saya melihat brosur yang berisi jurusan-jurusannya di sana. Berhubung karena latar belakang sebenarnya seni, namun ketika saya melihat brosur itu, kacau nih, nggak ada jurusan seni, ada jurusan agama, PPKN, ya kali jurusan agama, nggak sekalian aja ngambil STT, biar jadi pendeta gitu kan. Tapi terakhir hingga pada urutan paling bawah ada bahasa dan sastra Indonesia, yang dimana saya sepengetahuan saya sastra itu ya ada unsur yang berkaitan dengan seni gitu kan, karena di sana ada puisi, ada musikalisasi puisi, teater, drama gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan itu. Singkat ceritanya, seiring berjalan waktu ternyata
sedikit ada timbul rasa kayaknya nyesal sih ngambil jurusan ini gitu. Karena enggak semudah yang dipikirkan orang tentang bahasa Indonesia itu gitu. Dan salah satu juga kenapa harus mengambil jurusan itu sebenarnya ingin lari dari kenyataan yang berkaitan dengan matematika. Ternyata di bahasa Indonesia ada matematika. Ada juga ternyata. Sama aja sebenarnya. Iya, betul. Jadi nggak bisa apa yang mau dielakkan ternyata tidak terelakkan lagi. Jadi terjalani semester per semesternya ada banyak cerita yang terjadi. Saya dilatih menjadi seorang mahasiswa oleh senior saya, yang dimana zaman itu kami ada maskrab namanya, masa keakraban mahasiswa. Ya di sana mahasiswa-mahasiswa baru dikumpulin jadi satu, membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang membangun pola pikir, kreativitas. Kemudian kami dituntut juga untuk mengimplementasikan apa yang harus dikonsep tadi untuk menjadi sebuah kegiatan di sana. Jadi seiringnya berjalannya waktu kami sering berkomunikasi dengan senioritas dulu. Semoga kami berharap gitu kan bisa mengidolakan ataupun menjadikan senior itu menjadi motivasi kami pada saat semester awal gitu. Memang pada dasarnya ada juga beberapa mahasiswa dulu yang memilih atau bahasanya kupu-kupu, kuliah pulang. Oh, iya. Kuliah pulang. Jadi ada banyak dulu mahasiswa yang seperti itu yang masih membawa unsur-unsur seperti itu sampai dia tamat masih tetap seperti itu, tidak berbaur ataupun tidak mencari tahu sebenarnya kampusnya itu seperti apa, terus bagaimana sebenarnya prodinya gitu, tingkat dia untuk kritis ya, berpikir kritis itu pada saat itu hanya orang-orang yang berani untuk keluar dari zona dia sebagai mahasiswa, mencoba untuk masuk ke suatu organisasi, mau itu internal ataupun eksternal. Itulah melatih pola pikir, berpikir kritis pada saat itu. Mungkin beda pada saat sekarang kan. Iya. Jadi setelah itu tamat sih saya, tepat waktu tamatnya 4 tahun. Meskipun ya ada beberapa kendala ya, perkuliahan itu nggak ada yang mulus-mulus aja seperti wajah-wajah para artis ya. Ada batu-batu sandungan yang membuat pengen nyerah gitu. Apa sih kuliah gitu kan. Tapi ya ternyata masalah yang sudah dilewatin itu udah masalah yang paling besar sebenarnya. Terus ketemu lagi dengan masalah yang baru, terkadang kita secara psikologis menganggap ini masalah baru kayaknya lebih berat lagi. Padahal sebenarnya enggak, masalah yang udah kita lalui kemarin itu proses yang lebih berat daripada masalah yang baru ini gitu. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa itu dulu yang ketika gagal di ACC judulnya atau kena bahasa-bahasa yang untuk menggoyangkan mental itu terus gampang nyerah dia gitu. Karena pada dasarnya memang setelah saya renungi, pada dasarnya memang itulah mungkin cara dosen untuk melatih mental kita. Karena percayalah, dunia kerja nggak seperti di perkuliahan, nggak seperti di perkuliahan atau nggak seperti di FTV katanya. Tapi memang itu kenyataan yang sudah saya alami, dan memang iya, saya berterima kasih juga kepada dosen-dosen saya yang benar-benar teliti untuk menamatkan saya. Jika memang nggak bisa tamat ya ngapain tamat gitu. Kalau memang nggak bisa lulus ya ngapain lulus gitu kan. Tapi ya itulah, melatih mental itu sih yang saya rasa perlu, apalagi di zaman saat ini ya, situasi saat ini. Karena mahasiswa sekarang kan udah full fasilitas, akses mana sana sini ada aja, kan gitu. Beda dengan saya dulu yang kayak ibaratnya mencari suatu materi atau topik, ini udah bingung nih, udah kadang aduh harus gimana ya. Buku aja dulu masih terbatas aksesnya gitu kan. Karena
zaman dulu lebih suka orang membaca ada langsung bendanya ketimbang membaca dari handphone gitu. Tapi sekarang udah berubah. Jadi ya saya rasa lebih seru mahasiswa sekarang untuk mengembangkan potensial dalam diri dia. Saya rasa lebih dapat lah. Seharusnya lebih jago juga, lebih hebat lagi daripada dosen-dosennya kan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Gitu. Ya mungkin itu sih perjalanan saya, karir saya pertama kali untuk menjadi seorang mahasiswa di kampus Nomensen. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, adakah seorang dosen yang memotivasi Bapak pada saat Bapak menjadi mahasiswa di universitas ini? Seorang dosen, ya pasti ada. Bagaimanapun juga di rumah aja kita punya sesuatu yang harus kita contoh dari orang tua kita kan gitu. Apalagi di lingkungan perkuliahan ya ada. Salah satu contohnya mungkin Bapak Dr. Anbus Ronald Hasibuan, MPD. Beliau adalah seorang dosen yang menurut saya penuh dengan disiplin, sangat ketat. Yang dimana kesan pertama saya dengan beliau ya pada saat pertama sekali ketemu di semester 5 atau semester 6. Jadi itu di pagi hari, kebetulan pagi hari itu kami masuk pukul 7.30, setengah 8. Saya nggak tahu apakah orang yang sedang berjalan di depan saya ini adalah dosen ini yang bersangkutan Bapak Ronald Hasibuan atau tidak. Ya, jadi saya santai aja jalan gitu di belakang beliau. Ternyata dengan melewati jalan yang sama, lorong yang sama, kemudian arah dan tujuan kelas yang sama, kemudian saya mulai berpikir, wah sepertinya ini Bapak yang bernama Ronald Hasibuan gitu kan. Ya udah. Bagaimana perasaan seorang mahasiswa yang ini menyegani untuk mendahului dosennya kan gitu. Karena satu sisi juga belum tahu apakah memang benar beliau ini yang di depan saya ini Bapak Ronald Hasibuan atau enggak kan gitu. Nah, hingga pada saat di depan pintu beliau masuk duluan, langsung ditutup dong. Langsung ditutup pintu. Jadi ibaratnya saya jalan tersentak, ditutup. Kalau niatnya niatnya pengen ya gimana lah gitu kan. Jadi saya nggak putus asa di situ gitu. Saya mencoba buat melakukan tindakan saya karena udah bangun pagi, ini nggak masuk kelas lagi, nggak betul lagi kan gitu. Jadi saya coba untuk tutup pintu, kemudian saya buka sedikit pintu ini, saya mengatakan permisi Pak, saya ingin masuk. Dengan itu masih terrekam jelas di ingatan saya. Mau ngapain? Kan saya sudah di kelas, kata beliau. Minggu depan saja masuk. Tanpa ada kata-kata pembelaan dari saya juga, dengan bahasa beliau yang sudah meng-cut off gitu kan. Ya udahlah. Dari situ saya berpikir ternyata setiap dosen itu memiliki prinsipnya masing-masing dalam sistem pendidikannya, perkuliahannya. Dia memiliki ya masing-masing saya katakan keunikan ya. Jadi dari beliau saya belajar buat menghargai sebuah waktu, itu yang pertama. Yang kedua ini nih yang paling pada dasarnya nggak bisa kita pungkirin mahasiswa itu memang malas buat membaca gitu kan. Jadi pertemuan selanjutnya dengan Bapak Ronald Hasibuan ini, pertemuan pertama udah gagal ya. Jumpa pertemuan kedua lebih gagal lagi, lebih jong lagi. Iya, serius, lebih gitu. Jadi saya datang on time, saya nggak mau lagi ada yang harus ditunggu-tunggu atau gimana. Udah datang belum ya dosennya? Nggak, langsung begitu sampai kampus di parkirkan sepeda motor, langsung ke kelas, duduk gitu. Bangku saya pada hari itu nomor 3, barisan nomor 3, tapi di tengah-tengah. Jadi
waktunya pas datanglah beliau masuk kan. Selamat pagi kan, dengan penampilan beliau yang ya masih terekam jelas di ingatan saya. Kemudian beliau duduk, dibuka dengan berdoa. Setelah itu langsung ditanya, dan saya nggak tahu apa-apa. Begitu selesai doa, saya hanya berusaha untuk fokus dengan tatapan saya ke beliau sebagai dosen, dan saya nggak tahu apa-apa kenapa harus saya yang ditunjuk beliau pada hari itu. Dan langsung ditanya nama, siapa namanya? Oke, kalau nggak salah itu kemarin mata kuliah pragmatik lah, ya di semester itu pragmatik. Dan ya kalang kabut, nggak tahu harus berbuat apa. Ibaratnya kita baru bangun tidur aja, tahu udah di mana gitu kan, mimpi apa semalam gitu. Udah minggu lalunya gagal masuk, minggu keduanya juga diginiin gitu kan. Jadi ada perkataan beliau di hari itu yang membuat saya kayak apa ya, bukan sakit sih, membekas, tapi itu memang itulah jalannya kita supaya kita memang menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi seorang mahasiswa itu kalau nggak bisa berdiskusi ataupun berdebat dengan dosennya, itu bukan seorang mahasiswa, kata beliau. Jadi beliau itu sistem pembelajarannya berharap beliau itu berdebat dengan kita sebagai mahasiswanya, diskusi. Kalau bisa ada ilmu baru yang timbul, kita bisa meng-cut off pendapat beliau, asalkan apa? Ada datanya gitu, data terbaru gitu. Jadi dari sana saya benar-benar diajarin sama beliau secara tidak langsung di dalam kelas sebenarnya bagaimana menjadi seorang mahasiswa itu. Dan saya pikir di semester 5 adalah mungkin yang terakhir kali ketemu dengan beliau gitu ya. Meskipun pada akhirnya di ujung perjalanan saya dalam perkuliahan ini S1, saya nggak nyangka bahwasannya saya harus bertemu lagi dengan beliau di final chapter, dan beliau adalah penguji saya. Penguji satu loh, bukan penguji 2, penguji 1. Saya masih ingat sore hari itu saya datang ke kantor prodi untuk mengambil kertas. Di sana ada pemberitahuan bahwasannya pembimbingnya siapa, pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian pengujinya gitu. Saya nggak terlalu fokus dengan pengujinya, saya justru melihat pembimbingnya dulu gitu. Wah, pembimbingnya kepala prodi, ya, kemudian pembimbing 2-nya sekretaris prodi gitu kan. Kemudian saya lihat kertas ini makin ke bawah. Bapak awak Dr. Andus Ronald Hasibuan MPD ketemu lagi dengan beliau, dan saya benar-benar gimana ya, harus memang menanamkan itu dalam diri saya gitu, karena di Sempro kan yang pertama kan Sempro, saya itulah bersyukurnya diuji dengan orang yang benar-benar pas gitu. Jadi kenapa saya begitu termotivasi dari beliau? Beliau ini memberikan kritikan saran, tapi bukan buntu sampai situ aja, hanya sebatas itu aja gitu. Tapi memberikan akses buat jalan keluar. Kesimpulan seperti ini seharusnya yang baik. Dan banyak orang yang kita bilang pintar, ya, dia bisa memberikan kritik dan saran yang bagus, tapi nggak ada jalan keluar. Beda dengan beliau memberikan kritikan dan saran tentang judul saya kemarin, terus beliau ngasih jalan keluar gitu. Beliau ngasih jalan keluar buat supaya kita nggak terlalu memberatkan apapun yang menjadi kritikan dan saran dari beliau itu. Benar-benar ya fleksibel lah beliau, benar-benar fleksibel. Itulah mungkin yang bisa membuat saya makanya termotivasi
dari beliau, salah satu dosen ya. Dan ada juga seperti Pak Junifer Siregar, kemudian itu ya Bu Pita, mungkin Bu Morlina juga. Bentar ya. Iya, itu mungkin. Iya, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses perjalanan karir Bapak? Mempengaruhi proses perjalanan karir ada, pastinya ada dari sisi internal ataupun eksternal ya. Terkhusus eksternal, banyak sekali godaan, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dimana kayak ngapain masuk gitu. Udah lah, nggak usah masuk, besok minggu depan aja. Udah berapa absennya? Nah, belum adanya, atau mungkin masih 1 gitu kan. Itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa ditolak. Itu pasti datang dengan sendirinya. Apalagi di kalangan mahasiswa. Jadi ya senangnya saya, bersyukur ya saya, puji Tuhan, orang-orang di sekitar saya dari saya S1 sampai dengan saya S2, orang-orang yang benar-benar memang memiliki pola pikir yang maju, hingga saya menemukan sebuah prinsip, kamu boleh nakal, kamu boleh bandel, tapi jangan bodoh. Benar, betul. Saya dapat itu dari eksternalnya, dan saya dapat itu jadi prinsipnya. Kalau dari internal mungkin yang mempengaruhi ya otomatis diri saya sendiri, yang terutama ya, diri saya sendiri memilih yang mana yang baik buat saya, kan gitu. Kemudian ada support juga dari orang tua dalam perkuliahan anaknya, memfasilitasi anaknya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ini udah berani untuk memulai perkuliahan, kemudian orang tua juga udah all in, kan gitu, udah all in, oke, saya akan kuliahin kamu gitu. Tapi kalau kitanya nggak menanggung jawabin ini yang susah. Itu yang susah. Jadi makanya faktor eksternal internal itu seharusnya dalam mahasiswa itu harus seimbang, nggak boleh ada tumpang tindih, eksternal yang lebih atas atau internal yang lebih atas, nggak boleh. Tetap juga ya, harus seimbang semua. Oke. Baik, pertanyaan keempat ini agak gimana ya, kayak pertanyaan keempat ini sebenarnya menjadi dosen itu emang benar-benar cita-cita Bapak atau ada cita-cita lain sebelumnya, kayak awal itu memang nggak ada itu kepikiran untuk jadi dosen gitu. Oke. Jadi sebenarnya cita-cita awal itu ingin menjadi seorang musisi sih. Kalau nggak musisi, mentok-mentok. Jojo kali ya. Musisi ya, serius. Musisi. Mentok-mentok ya mungkin sastrawan lah, seniman gitu. Itu sih. Karena saya melihat orang-orang seni ini mewah buat saya, yang dimana mereka hanya menuliskan sebuah lirik lagu, kemudian memikirkan instrumen-instrumennya menjadi sebuah lagu yang sudah jadi, rekaman, diperjualbelikan, orang kenal dia, kemudian dapat duit, ya kan? Ada kontrak sana sini, brand ambassador sana sini gitu. Itu hal yang sesuatu gimana ya? Duit kayak yang datang sama dia, bukan dia nyari duit gitu. Itu sih yang membuat pola pikir saya awalnya ingin menjadi seorang seniman gitu, musisi. Terus seiring berjalannya waktu ternyata semua itu ya, berubah ya, fokus ya, berubah. Ya meskipun masih tetap apa ya dikatakan, ada unsur-unsur seninya juga sih sebenarnya kan, menjadi seorang dosen ini bagaimana seni kita untuk melakukan strategi-strategi dalam pembelajaran terhadap mahasiswa-mahasiswa gitu. Itu juga salah suatu seni dari diri kita sendiri kan gitu. Ada 30 orang siswa dalam satu kelas, ya masa semua mahasiswa di dalam sama pendekatannya, kan nggak mungkin. Itulah disitulah kita dituntut untuk melakukan seni kita gitu.
berarti seni yang diartikan kalau menjadi sama seorang dosen itu yang berbeda gitu. Iya. Oke. Sangat jauh ternyata ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Ya. Apakah ada momen di mana Bapak merasa kurang percaya diri sebagai seorang dosen? Dan bagaimana cara mengatasi ketidakpercayaan itu, Pak? Oke, satu sisi mungkin jika kita menyimpang sedikit ya dari ini ya, dari realistisnya seorang dosen ya. Saya tipikal orang yang jika orang baik sama saya, kenapa saya nggak lebih baik sama dia gitu. Jadi simpelnya sebenarnya hal ketidakpercayaan diri saya ketika saya menjadi dosen itu adalah saya tidak tahu harus melakukan tindakan apa ketika contoh seorang mahasiswa itu melakukan penyimpangan dari dia di dalam kelas contohnya gitu. Ya terlambat masuk atau mungkin tidak mengerjakan tugas-tugas pokoknya sebagai seorang mahasiswa ya. Saya kurang dapat untuk melakukan setiga mungkin hukuman itu ya. Jadi saya menganggap kesempatan selalu ada buat orang yang salah gitu kan. Tapi buat saya ketika kesempatan pertama kedua itu dia masih mampu untuk merubah dia menjadi lebih baik lagi dan mengikuti permintaan saya sebagai seorang dosennya, saya rasa mungkin saya memaklumi apapun itu tingkah laku mahasiswa sekarang. Mungkin berbeda dengan zaman saya dulu saat saya mahasiswa ya, dengan dosen zaman dulu juga gitu. Mungkin ya lebih keras ya, ajaran didikannya lebih keras. Tapi kalau misalnya saya menerapkan itu di situasional sekarang ini, zaman sekarang ini, mungkin nggak bisa, itu nggak akan bisa. Itu justru menyakiti si mahasiswa, kemudian membuat secara tidak langsung kita mengubur cita-cita dia dan harapan orang tua dia sama dia gitu kan, menyelesaikan kuliahnya gitu. Jadi saya mencoba untuk lebih bagus memikirkan lebih lama tindakan apa yang ingin saya lakukan. Itu sih hal yang membuat saya tidak percaya diri. Tapi kalau untuk misalnya dalam pengajaran ya saya selalu percaya diri sih, karena motivator saya juga Bapak Dr. Rasulullah Hasibuan kan, dengan Pak Juniper Siregar ya, tidak usah dilakukan lagi ya. Jadi itu mungkin yang membuat saya sering kadang merasa menjadi dosen itu tidak percaya diri. Oke. Jadi bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti yang tadi itu yang sedikit melenceng? Apa strategi Bapak? Strategi yang saya lakukan yang pertama saya melakukan pendekatan. Kebetulan nih di semester genap ini saya masuk di jurusan teknik. Teknik hampir sekitar 40 mahasiswa, pria semua. Tidak ada wanita satupun di ruangan itu ya. Dari karakteristik saya melihat perbedaan jurusan pendidikan dengan non-pendidikan ya, non-dik dengan pendidikan jauh ya. Bagaimanalah kita sebagai seorang yang tamatan dunia pendidikan masuk ke ranah yang non-dik gitu, berarti satu versus everybody gitu. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa yang saya lihat mereka memiliki potensi sebenarnya dalam belajar gitu kan. Cuman pada dasarnya mahasiswa ini bisa melenceng karena faktor eksternal yang kita bahas di pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi dari faktor eksternal ini sebenarnya mahasiswa itu membuat mereka menjadi menyimpang, tidak sesuai dengan seharusnya mahasiswa itu seperti apa gitu. Dari contoh mungkin dari segi penampilan bisa kita lihat bagaimana pendapat kalian ya, saya katakan sebagai seorang mahasiswa, melihat mahasiswa yang datang ke kampus itu menggunakan kaos oblong, tas lempang samping, ya syukur-syukur mungkin celananya
celana jeans yang gak koyak-koyak tuh. Iya. Nah, dan saya menemukan hal-hal yang seperti itu di jurusan itu, di teknik ini, dan saya mencoba untuk melakukan pendekatan ya dengan cara mungkin kamu suka seni, kamu suka seni ya, atau rocker ya, kan gitu, rocker ya. Gitu. Jadi dengan mencari referensi-referensi seperti itu yang mungkin saya berharap bisa menemukan jati diri anak ini, siapa sih idolanya gitu, siapa sih yang menjadi motivator dia berpenampilan seperti itu, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan seperti itu, kan gitu. Kadang nggak bisa kita salahkan juga, namanya juga Stambuk 2023, Stambuk baru kan, ada-ada aja mungkin yang dia mungkin dari rumah udah nonton suatu anime atau film, dia terinspirasi, terobsesi yang menjadi seperti tokoh di dalam itu, dan dia mengimplementasikannya di kehidupan nyata gitu. Udah gitu posisinya salah, nggak harus di kampus, Di perkuliahan pula. ya di perkuliahan pula, dan dia menampilkannya di hadapan orang yang udah pensiun dengan hal-hal seperti itu. Mohon maaf, salah saya buat. Ya saya coba buat gimana ya, malas buat nulis, malas buat membaca, malas buat mencari referensi. Itu semua saya bantah semua, saya patahkan semua ideologi mereka di kelas. Dengan cara apa? Kebetulan di PBA 1 Stambuk 2023 Bahasa Indonesia kan ada stand baca saya buat. Iya. Mereka saya suruh buat stand baca untuk peningkatan gerakan literasi di kampus. Jadi mahasiswa teknik ini yang ada yang udah gondrong segala macam, udah memang benar-benar macam musisi sekalian gitu kan. Saya suruh memang untuk mengerjakan tugas saya simpel. Hanya mencari suatu buku, mau itu buku pengetahuan ataupun buku sastra, novel segala macam. Dia hanya saya tuntut untuk mengerti alur dari setiap cerita di dalam buku itu, dengan menyimpulkan dengan bahasa dia sendiri. Sesimpel itu aja. Kemudian tolong dituliskan juga di sana judul bukunya apa, identitas buku ya. Ya, nama bukunya apa, pengarangnya siapa. Hanya sesimpel itu, dan itu ada dikerjakan di buku tulis isi 30, ada juga mereka yang membuat di double folio. Jadi itu semua hasil laporan mereka ini, ya, ini nggak boleh hilang. Hilang satu, gagal. Dan di sana saya menuntut untuk mereka menjadi konsisten menjadi seorang mahasiswa. Contohnya ya udah main air, ya udah bahas aja sekalian, nggak sih? Iya, harus seperti itu. Jadi saya suruh mereka kayak gitu, nggak boleh hilang. Yang mereka yang di double folio, hektar, jangan hilang. Dan untuk pertemuan selanjutnya, laporan yang pertama tadi harus ada di sana. Kalau nggak ada, tidak saya nilai. Jadi mereka memang benar-benar saya tuntut untuk pening. Karena kalau misalnya mahasiswa itu udah nggak mau pening, bahaya sih. Ya, saya memiliki kasus juga itu di sana. Udah 6 absen, tapi nggak merasa pening gitu. Saya katakan nggak ada terjadi apa-apa, men. Santai aja kali. Bisa aja ya. Astaga. Iya. Sementara seharusnya seorang mahasiswa itu 1 atau 2 absensi itu udah, aduh gimana ya? Ya udah kayak. Lulus nggak ya nanti mata kuliah bapak ini atau ibu ini? Seharusnya udah punya dilema itu. Iya. Tapi jika ada seorang mahasiswa yang nggak memiliki itu dalam perkuliahannya, jenjang perkuliahan, aduh, itu udah perlu dipertanyakan sih. Biologi sih. Benar, asli itu parah. Dan hati-hati dengan kamu contohnya ya yang nonton ini nanti, yang memiliki hal-hal seperti itu, coba deh diperiksa dulu lah. Karena kalau misalnya seorang mahasiswa itu udah memiliki absen itu udah pasti was-was. Iya. Mungkin itu. Oke, berarti teknik itu memang memiliki ciri khasnya sendiri ya teman-teman dalam hidupnya. Oke, Pertanyaan selanjutnya nih,
agak lain nih Pak. Aduh. Udah di apa ya? Udah di luar konteks. Enggak sih sebenarnya. Kayak Agak lain lah. masih berhubungan sedikit. Oke. Dalam proses perjalanan karir Bapak, ada nggak nih orang spesial yang menemani Bapak? Ya, spesial itu. Spesial dalam arti apa nih? Selain orang Iya, tua. selain orang Oh, tua. orang tua. Oke. Saya You know lah, Pak. You know Saya lah. teman juga ya. Iya. Moga-moga dia nggak nonton. Moga-moga nonton. Harus nonton. Harus nonton lah kan sih. Oh Jadi- kan gitu. Kalau dibilang sosok seseorang yang menemani itu ada. Ya. Ada. Ya meskipun jauh di mata dekat di hati gitu. Nanti biar nontonnya sampai senyum nih. Jauh di Romantis ya, mata, Kak, jauh di mata ya. dekat di hati gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya yang memiliki suatu hubungan itu gimana ya? Enggak harus selalu ketemu setiap hari. Ya, enggak selalu ketemu setiap hari. Tapi setidaknya perhatian-perhatian kecil, contoh udah gimana menjumpai pembimbingnya, banyak nggak efisiennya, itu udah suatu hal yang mau lagi dong gitu. Ya, mau lagi dong, perhatiin lagi dong, lain lagi ditanya lagi gitu. Ya itu hal-hal yang membuat saya merasa bersyukur memiliki dia. Ups. See, it's very divine, you're one of a kind. Merasa bersyukur memiliki dia. Dengar tuh Kak. Garis bawahi bersyukur. Nanti dapat ya bersyukur. Pada momen itu ya, pada momen itu perbulan itu. Pada momen itu. Iya, pada momen itu. Jadi Garis bawahi juga ya pada momen itu. Oke. Ini kayaknya ada sesuatu ini sepertinya ya. Karena pada momen itu. momen itu. Oke. Meskipun ya kalau kita tarik ke dalam suatu hubungan, ya saya orang yang nggak percaya dengan apa ya, LDR ya. Enggak sih, saya nggak percaya dengan Kenapa, LDR. Karena ada kemarin teman saya, dia gagal udah hampir 10 years, 10 tahun menjalin hubungan dengan pasangannya LDR. Teman Bapak atau Teman. Teman. Ya, kisah teman Bapak? Ya, ini kisah teman saya. Dan dia mengatakan dengan apa ya? Saya rasa dia mengatakan itu dengan sadar gitu. Ucapannya hanya orang bodoh yang boleh DM gitu. Betul. Ya, bagaimana dengan kamu? Sangat setuju dengan LDR. Masih perlu Tidak apa kuat. ya? Betul, juga kuat. Karena dia ngingetin makan, dia makan sama orang gitu. Ya. Aduh, nggak ngerti lagi sih. Ya. Jadi kembali lagi ke topik yang jauh-jauh, mungkin ya itu sih ada, kalau dibilang ada namanya ada. Tapi kalau sampai sekarang memutuskan untuk apa ya dibilangnya, menseriuskan, lebih mengkomitmenkan lagi, pikir-pikir dulu. Konteksnya pikir-pikir dulu ini apa ini ya? Pikir-pikir dulu. Kok jadi agak-agak Jalan lagi pergerakannya. aduh, jadi ini ceritanya masih sampai sekarang ini atau memang ada yang gimana gitu? Kalau yang dulu gimana ya bilang? Ya semua berakhir pada tempatnya masing-masing. Aduh, berarti sempat apa ya Pak dulu tanda sadar percintaan? Iya, benar. Kan seorang pangeran itu kan menunggu sang ratu dijemput oleh sang raja. Jadi tugas pangeran itu hanya menjaga gitu. jadi konteksnya bapak ini di sini pangerannya. Iya. Dan ratunya itu sudah dijemput rajanya, teman-teman, gitu. Sangat sedih. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu, siapa tahu. Walaupun si pangeran ini sebenarnya berharap ratunya itu sama si pangeran ini. Ente. Iya, iya. Oke. Jadi masih gimana Pak perasaannya? Masih udah biasa aja atau memang kadang Udah ikhlas. ikhlas?
katanya tingkat tertinggi mencintai itu Ikhlas teman-teman. mengikhlaskan. Iya. Tapi kembali lagi, kata ataupun perkataan bohong itu adalah kata-kata yang tadi. Iya, ikhlas. Berarti ikhlas itu Gak akan ada yang ikhlas gitu kan, gak akan ada yang Iya. ikhlas dengan semua yang udah terjadi kan, gak ada yang gak ada. Tapi ya suasana, waktu dan perjalanan hidup itu yang membuat kita untuk belajar mengikhlaskan. jadi hubungannya bapak ini kandas itu karena berawal dari LDR ya. Jadi buat teman-teman yang LDR nantinya menonton video ini, tolong nanti kalau pas ditanya pacarnya makan di video call, jangan di chat biar tahu dia makan sama siapa ya. Oke. Pengalaman ya. Tapi nggak semuanya loh yang LDR itu gagal. Biasa. Karena gimana ya, kan cewek-cewek setia. Tapi ya itu tadi konteksnya di bapak ini ceweknya nggak setia. Aduh, sedih banget nih. Oke. Dia senangis pak. Enggak. Kalah dengan keadaan aja sih, kalah dengan keadaan. Nggak apa-apa. Udah. Oke. Jadi nih, apa yang menjadi dorongan Bapak agar tetap semangat setelah kisah percintaan Bapak kandas? Ada ini nggak ya orang baru yang menjadi dorongan Bapak ini untuk tetap masih semangat atau yang lain gitu? Setelah bertahun-tahun, ya setelah bertahun-tahun, Tahun-tahun ya. setelah bertahun-tahun, tembok itu terakhir roboh juga gitu, roboh juga. Ya cuman situasionalnya yang sedikit sedikit kayak nggak cocok nih kalau diungkapin sekarang gitu. Cuman Ada orangnya. ada, cuman dia Ada orangnya. cuman ya dia kayaknya yang berhasil buat gimana ya, meyakinkan gitu kan, meskipun ya sometimes he makes me say, he makes me like you're not my type, you're not my type. Tapi ya apapun itu, penguji itu ada tiga. Penguji itu ada tiga: 1, semesta, 2, takdir, 3. Tuhan. Wih. Oke. Ada nih berarti Bapak ini gak lama-lama galaunya ya. Oke. Tapi udah sampai bertahun-tahun juga teman-teman, lama itu. Oke, tapi udah ada orang baru nih dalam. Jadi nggak sedih-sedih amat lah Bapak ini. Iya lama ya galau-galau. Apa itu galau? Apa itu galau? Bikin titak-titak. Gak galau loh, berseru ya kan. Jadi ada nih orang baru ya Pia ya. Jadi orang baru. Ya, udah. Nanti masuk kemana-mana ini? Udah. Udah. Oke, jadi jangan lupa tundang kami ya Pak ya. Iya. Kami masih tetap menunggu selama 4 tahun ini. 4 tahun loh Pak ya. Untuk kakak juga yang nonton, yang Pak Tintin alias Pak Christian, Tolonglah pahami perasaan bapak kami ini. dan jangan lupa undangannya harus sampai ke kami. Oke Kak? Biar gak ente lagi. Kasian loh. Gak kasihan, gak kasihan. Apa itu kasihan itu ya? Iya, betul lah. Pokoknya gak boleh galau. Soalnya bapak ini jangan lah ya. Udah. Agak-agak apa juga ini. Kadang-kadang SW-nya itu tentang hasian, bentar lagi galau gitu ya. Dan gak boleh bahasa Inggris gitu lah. Oke, yang terakhir. Yang terakhir nih ya Pak, Ini balik lagi nih ke konteks yang pertama tadi, pertanyaan awal-awal itu. tentang pendidikan lah ya. Apa pesan bapak terhadap mahasiswa dalam perjalanannya menempuh pendidikan? Apa? Pesan yang Pesan. bapak. Iya. Pesan saya untuk para mahasiswa Adik-adik. di situasional saat ini ya,
yang dimana semua udah ada, serba berfasilitas, semua bisa diakses ya, dengan teknologi yang sekarang juga gitu kan. Cobalah untuk menemukan jati dirimu dulu, dalam arti kamu ini kuliah mau apa, untuk apa, dan kemana. Itu dulu. Jika memang cita-citamu itu adalah menjadi seorang tenaga pendidik, menjadi seorang guru, atau ingin menjadi seorang dosen, bagaimana kamu mau mendidik orang lain sementara kamu nggak bisa dididik? Itu dia. Bagaimana kamu ingin berkomentar kepada siswa atau mahasiswamu tentang penampilannya, tapi kamu tidak memperbaiki penampilanmu dulu? Jadi pesan saya untuk perkuliahan mungkin ya semangat, karena perkuliahan itu bukan seperti di FTV ya. Yang membuat perkuliahan itu asik sebenarnya kita memiliki relasi, ada teman, ada sahabat, ada haters, ada pasangan ya. Kemudian kita juga memiliki mungkin dosen-dosen yang gaul ya, atau dosen-dosen yang memiliki pola pikir maju ya, sering ngasih masukan. Itu sih yang membuat perkuliahan itu terasa nikmat dijalani. Kalau tugas-tugas, anggap aja tugas-tugas itu adalah bunga-bunga dalam kehidupan perkuliahan. Gak ada mahasiswa yang gak punya tugas gitu. Gak ada ya. Harus ada, seorang mahasiswa itu harus ada tugas. Gak ada kata sedikit. Gak mahasiswa namanya harus banyak. Ya. Belum pernah kan gak tidur 2 hari gara-gara tugas. OTW teman-teman. Semua ya. Ya, masih semester 2 ya, belum semester 3, belum lagi semester 6 nanti kayak kating-kating geliat. Gak Ya. tidur seminggu. Kena gangguan mental yang tadi. Mungkin itu sih buat motivasinya, tetap semangat aja, tanggung jawabi apa yang udah kamu jalani, karena dalam hidup gak perlu ada penyesalan. Jika itu harus disesalin, berarti jalanmu yang salah. Itu sih. Oke Pak. Oke. Kita lihat teman-teman. Jadi perkuliahan itu bukan sekedar konteksnya kuliah, tapi temukan jati dirimu dulu. Tujuan kuliah itu untuk apa? Oke, bukan kuliah itu berarti bukan hanya untuk pakai baju bebas. Kan kita dari SD sampai SMA itu nggak boleh pakai baju bebas ya. Bukan untuk beroutfit. Jangan pikir gampang-gampang kuliah. Tapi dalam konteks outfit ini bukan berarti pakai baju yang gak rapi, tunjukkan juga salah ya. Kita sebagai seorang calon guru. Lah teman-teman, kayaknya bapaknya juga udah capek dari tadi ya. Agak banyak juga tadi pertanyaan kami tuh. Oke. Ada Pak? Baik, terima kasih Bapak Christian untuk waktunya. Terima kasih juga untuk pembelajaran dan pengalaman yang Bapak berikan di podcast hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, follow, Subscribe. Komen. Oke. Jangan lupa teman-teman like video ini, Komen dan subscribe. Terima kasih. Dan